Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Wa fil ghayah iku kasebut ing dalam kitab Al-Ghayah lil Hisni karangan Imam Al-Hisni. Qala wasdau sapa as-sayyidul jalil Dirar ibnu Amr dawi inna qauman tarakul ilma, setuhune ana kaum iku taraku padha ninggal sapa kaum al ilma ing ilmu wa mujalasata ahli ilmi lan lelungguhan kelawan wong-wong kang ahli ilmu. Wattakhadhu mereka pilih mengambil mahariba musola-musola, wasallau mereka salat-salat sunat, wasaumu mereka puasa-puasa sunat, hatta ya bisa hingga menjadi kering jildu ahadihim kulit salah seorang dari mereka, ala azmihi kelet dengan tulangnya kurus gitu. Khalafu mereka menyalahi syariat, ibadah dok sampai kurus enggak ngaji, mereka itu menyalahi syariat. Fahalaku maka mereka pun celaka. Walladzi la ilaha ghairuh, beramal seseorang berdasar kebodohannya, illa melainkan karena ada ma yafsudu atau ma yusidu, sesuatu yang dia rusak aksar lebih banyak, mimma dari apa-apa, yuslihu yang dia perbaiki. Wasofa mensifati sapa syekh Al-Jalil hum mereka yang tidak ngaji, disifatinya bil halak kelawan halak celaka. Tambih utawi iki iku pepeling catatan. Inna awwala wajibin, setuhune kewajiban yang paling pertama, alal aba atas orang tua, lil aulad kepada anak-anaknya, yaitu ta'limuhum mengajari anak-anak itu annan nabiyya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bu'itsa bi Makkah, diutus di Makkah, wa mata wafat wa dufina dikuburkan bil Madinati di Madinah. I'lam ketahuilah anna awwala ma yalzam, sungguh pertama-tama yang wajib apa ma al-mukallafa wajib kepada orang mukallaf, yaitu ta'allumus syahadataini, mempelajari dua kalimat syahadat, wa maknahuma dan makna dua kalimat syahadat, wa jazmu i'tiqadihi dan memantapkan i'tiqad makna syahadat. Thumma kemudian ta'allumu zawahiri ilmi tauhid, mempelajari yang zahir dari ilmu tauhid, wa sifatillah tentang sifat Allah, wa illam yakun anid dalil meskipun tidak dari dalilnya. Semua kemudian mempelajari sesuatu yahtaju ilaihi yang dia membutuhkan kepadanya, liiqamati faraididdin untuk menegakkan kewajiban-kewajiban agama, ka'arkanis salati wassaum seperti ngaji tentang rukun-rukun salat dan puasa.
wa syurutihima, syarat-syaratnya, wa zakati, mempelajari hukum zakat, in malaka, jika telah memiliki malan harta, nisoban, satu nisab, walau kana, meskipun ada hunaka di sana sa'in, pegawai menarik zakat, wal hajju, haji, wal haji, dan belajar haji, in kana mustati'an, jika dia telah mampu lahu untuk berhaji. Semua kemudian alal ahkam, belajar hukum-hukum, allati yaksuru, yang sering wuku'uha, terjadinya hukum-hukum itu. In arada, jika dia ingin an yubashira akdan, melakukan transaksi bai'an kana, baik itu berupa jual beli, au ghairahu, atau yang lain dari bai', kal arkani, seperti mempelajari rukun-rukunnya, wasyuruti, dan syarat-syaratnya, asiyama, terutama fir ribawiyat, dalam hal ribawi, liman, bagi orang, khodo, yang memasuki, mengarungi, fiha, di dalam ribawiyat, wa kawajibatil qasmi, dan seperti kewajiban membagi baina zaujat, di antara istri yang banyak, wal qiyam bil mamalik, dan mengurusi budak-budaknya, wajib aidan juga ta'allumu dawai amrodil qalbi, belajar tentang obat penyakit-penyakit hati, kal hasadi, seperti dengki, wariyai, riya, wal ujubi, ujub, wal kibri, sombong, wa'tiqadima, atau wa'tiqaduma, dan wajib mengiktikoti barang-barang, waroda, yang telah sampai, bihi, menerangkan tentang Alkitab wa sunnah, Al-Quran dan sunnah. Babul wudu, akhraja, telah meriwayatkan Asy-Syaikhani, Imam Bukhari Muslim, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu, tidak menerima Allah salat ahadikum, salat seorang di antara kamu, idza ahdatsa, apabila dia berhadas, hatta yatawadda'a, hingga dia berwudu. Wa Abu Syekh Ani bin Mas'udin, umira, diperintahkan, bi'abdin, dipanggilnya seorang hamba, min ibadillah, di antara hamba-hamba Allah Ta'ala, yudrabu, hamba itu dipukul, fi qabri, di dalam alam kuburnya, mi'ata jaldatin, 100 cambuan, falam yazal, tiada henti, yas'alu, dia meminta, wa yada'u, dan berdoa, hatta sor jaldatan wahidah, hingga 100 cambuan itu menjadi 1 cambuan saja. Famtala'a, penuhlah, qabruhu, kuburnya, alai, atas hamba itu. Apanya yang penuh? Naron, api. Falam martafa'a anhu, ketika nyala api itu telah hilang dari dia, qala, hamba itu bertanya, alama, atas kesalahan apakah, jalatumuni, kalian mencambui saya. Qala, malaikat mengucap, innaka sallaita salatan bighairi tuhur, sungguh karena kamu salat dengan sekali salat, bighairi tuhur, tanpa bersuci, wa mararta bimadlumin,
dan kamu lewat ketemu orang yang dizolimi, falam tangsurhu, lalu kamu tidak menolongnya, cuek terhadap kezoliman. Wal Baihaqi an Salman, idza tawaddu'a al-'abdu, jika telah berwudu seorang hamba, tahatat, maka rontok anhu dari hamba yang wudu itu, dzunubuhu, dosa-dosanya, kama tahatta, sebagaimana rontok waraku hadhi syajarah, dedaunan pohon ini. Wa Muslimun, telah meriwayatkan si Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, idza tawadda'a al-'abdul muslimu awil mu'min, jika berwudu seorang hamba muslim atau mukmin, faghasala wajhahu, lalu dia membasuh wajahnya, kharaja min wajhihi kullu khati'atin, maka keluarlah dari wajahnya semua dosa, kesalahan, nadhara ilaiha bi'ainih, yang mana dia memandang dosa itu dengan matanya. Keluarnya dosa itu ma'alma, bersamaan dengan tetesan air wudu, au ma'a akhiri qadril ma, atau bersama dengan yang terakhir dari tetesan air wudu. Fa idza ghassala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin, jika telah membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dari kedua tangan itu semua dosa, batasyadha, yang memegangi dosa itu, yadahu, kedua tangannya, keluarnya ma'al ma', bersama air wudu, au ma'a akhiri qadril ma', atau bersama dengan tetesan terakhir. Fa idza ghassala rijlaihi, jika telah membasuh kedua kakinya, kharaja, keluarlah min rijlaihi, dari kedua kakinya, kullu khati'atin, semua dosa, masad, yang berjalan menuju dosa itu, rijlahu, kedua kakinya, keluarnya dosa ma'al ma', bersama air wudu, au ma'a akhiri qadril ma', hatta, sehingga yakhruja, dia keluar dari wudu, selesai wudu, naqiyan, halih telah bersih, minan dzunub, dari dosa-dosa. Wa Abu Dawud an Ibnu Umar, man barang siapa tawaddu'a, berwudu, ala tuhurin, padahal masih suci, belum batal, mau sholat wudu lagi padahal belum batal, itu namanya wudu padahal masih suci. Kutiba, maka ditulis, lahu, baginya, asyru hasanatin, 10 kebaikan. Wa haka, bercerita Al-Ghazali, Imam Ghazali, annahu ru'ya ba'dul mauta fil manam, bahwa dilihat dalam mimpi sebagian orang-orang yang telah mati, fil manam, dalam tidur. Faqila lahu, lalu dikatakan kepada ba'dil mauta, kaifa haluk, bagaimana keadaanmu kalau Malaysia, apa warnamu? Qala, mengucap si ba'dil mauta, sallaitu salatan bila wudu'in, saya sholat yauman, suatu hari, bila wudu'in, tanpa wudu. Fawukila, lalu diserahkan, alayya, untuk menyiksa aku, dzambun, dosa, yurawi'uni, yang menakut-nakuti aku, fi qabri, di dalam kuburku, fahali, maka keadaanku, ma'ahu, karena dosa itu, fi su'i halin, dalam keadaan yang buruk. Wa hukiya, diriwayatkan, annahu ramatat ainul Junaid, bahwa belen rembes ainul Junaid, mata Imam Al-Junaid, marratan, suatu ketika. Faqalat tabib, berkata si dokter, inturid, jika Anda inginkan, ainaika, kedua matamu sembuh lagi, maksudnya,
Falatusil maka jangan kau sampaikan ilaihima kedua mata ma'an air. Jangan tidak pengen waras, ojo sampai meripati terkena air. Falamma dhahabat tabib, ketika dokter telah pergi, tawaddo'a, Imam Junaid malah wudu, padahal dipesan jangan kena air. Wasalla Imam Junaid salat, wa nama Imam Junaid tidur. Fa bari'at, mestinya ainahu ya, bukan ainaihi. Fa bari'at maka sembuh ainahu kedua matanya. Fa sami'a hatifan, lalu Imam Junaid mendengar suara. Yaqulu, suara itu mengatakan, Tarokal Junaid meninggalkan ainahu mengobati matanya fi ridhoya dalam rangka ridhoku tetap wudu ai. Falau talaba andai meminta minni dari aku, ini mestinya rofa juga ini ya, al-jahannamiyun. Di sini tertulis al-jahannamiyin. Ada yang ditulis jahannamiyun? Enggak ada. Nah, itu benar ya. Ini cetakannya gimana ini? Falau talaba andai meminta minni dari aku al-jahannamiyun, bangsa orang-orang ahli jahannam, bidzalikal azmi, dengan tekad kuat itu seperti tekadnya Imam Junaid, la ajabtu, pasti aku ijabah, aku kabulkan. Falamma ja'a tabib wara'al aina sahihatan, ketika datang si dokter dan melihat mata ini sehat, qala, dokter bertanya, ma fa'alta, apa yang Anda lakukan? Qala, Imam Junaid menjawab, tawaddu'tu wa shallaitu, saya wudu dan saya salat. Wa kana tabibu nasraniyan, si dokter itu adalah seorang Nasrani. Fa'amana, lalu dia masuk Islam, fil hali, seketika. Wa qala, seraya berkata, Hada kurang alif ya. Hada ilajul khaliq, ini pengobatan dari Allah sang pencipta. Lal makhluk, bukan dari manusia makhluk. Wa kuntu ana armad, dan adalah saya belen, rembes. Apa belen bahasa Indonesia? Meripati banyak keluar kata itu. Nggak ada yang nggak tahu. Wa kuntu ana armad, adalah saya belen, rembes coro Jogja. Wa kuntu ana tabib, padahal saya menjadi, wa kunta anta tabib, dan engkaulah dokternya. Sakniki sing rembes kantos kulo, jenengan sing jadi dokternya. Wa hakal Yafi'i an Sahl bin Abdullah, qala, ngucap si Sahl, awwalu ma ra'aitu minal ajaib wal karamat, pertama-tama yang aku lihat dari berbagai keajaiban dan keramat-keramat, anni kharajtu yawman ila maudhi'in khalin, bahwa aku keluar ke suatu tempat yang sepi. Fatoba, menjadi kerasan, li bagiku, al-muqamu, bertempat tinggal, fi, di tempat yang sepi itu. Wa wajadtu, dan saya bisa merasakan min qalbi, dari hatiku, ilallah, kepada Allah, nyaman ibadah. Wa hadarat, hadirlah, as-salatu, waktu salat. Wa aradtul wudu, dan saya ingin berwudu. Wa kanan adati min sabaya, adalah di antara kebiasaanku dari kecil, tajdidal wudu,
ngenyar-ngenyari wudu likuli sholatin untuk setiap akan sholat. Jadi meskipun belum batal wudu lagi, namanya tajdidul wudu. Faka'anni irtamamtu, seakan aku menjadi susah, sumpek, lifaqdil ma, karena tidak menemukan air. Fabainama ana kadzalik, maka ketika saya seperti itu, wa idza tiba-tiba pun ada beruang yamsi yang berjalan ala rijlaihi dengan kedua kakinya. Karena seakan-akan beruang itu insanun manusia. Ma'ahu adalah bersama beruang itu jurratun wadah air, kalau kita kendilah, khadra yang berwarna hijau. Qad amsaka, benar-benar beruang itu memegang biadi dengan tangannya, alaiha memegang jurrah. Falamma ra'aituhu min ba'id, ketika aku melihatnya dari jauh, tawahamtu, aku sangka, anahu adamiyun, ku sangka beruang itu bangsa menungso. Hatta dana, hingga beruang itu mendekat, minni dari aku, wasallama, dan mengucapkan salam, alaya atas aku. Mungkin malaikat berwujud beruang ya, atau jin muslim. Wawado'a, dan beruang itu meletakkan al-jurrata, wadah air tadi, baina yadayya, di depanku. Faja'ani, ini mungkin kalimat tambahan ini. Maksud ada faja'ani i'radul ilmi. Ada semua kalimat itu. Aneh. Sementara dimaukufkan, enggak ada hubungan makna kayaknya. Faqultu, lalu saya berkata, al-jurratu wal ma, ada kendi, ada air. Min aina huwa, dari mana itu? Fa nataqaddubu, maka mengucaplah si beruang itu. Wa qala, seraya berucap, ya Sahal, ana qaumun minal wuhush. Wahai Sahal, saya adalah kaum dari binatang-binatang liar. Qad inqata'na, benar-benar kami totalitas ibadah ilallah, kepada Allah, bi azmil mahabbati wa tawakkul, dengan tekad cinta dan tawakal. Fabainama nahnu natakallam, ketika kami sedang bercakap-cakap, ma'a ashabina, dengan sahabat-sahabat kami, fi mas'alatin, tentang suatu masalah, tiba-tiba nudina, kami dipanggil. Panggilan itu ala inna sahlan yuridu ma'an, ingat, pengumuman, sungguh Syekh Sahal menginginkan air, litajdidil wudu, untuk memperbaharui wudu. Fawadatu, atau fawudi'at, maka ditaruhlah, atau fawadatu laku, lalu saya menaruh, meletakkan hadil jurrah, kendi ini, biati, di tanganku. Wa idza, tiba-tiba, apa itu? Oh, bijanibi, apa bijambi? Ono alipi barang? La ono janibi. Wa idza, tiba-tiba, bijanibi, di sampingku, malakani, ada dua malaikat. Fadanautu, lalu aku mendekat, minhuma, dari kedua malaikat itu. Wasabba, dan kedua malaikat itu menuangkan, fiha, di dalam jurrah, hadal ma, air ini,
minal hawa dari udara. Jadi tahu-tahu ada panggilan didengar oleh hewan beruang tadi. Ingat-ingat Imam Sahal butuh air. Lalu kendi itu ditaruh di tangannya beruang. Tahu-tahu di samping beruang itu ada malaikat. Malaikat itu menuangkan air ke dalam kendi, air dari udara. Wa ana asma'u khariral ma. Saya mendengar suara gemerciknya air. Qala ngucap Sahal. Faghusya, lalu dibuat pingsan alayya atasku. Falamma afaqtu, ketika aku telah sadar dari pingsan itu. Idza tiba-tiba bil jurrati si kendi itu maudu'atun ditaruh wala a'lamu bidubbi, dan saya tidak tahu tentang si beruang tadi. Aina dhahaba, kemana beruang itu pergi. Wa ana mutahassirun, saya nyesal. Idlam ukallimhu, kenapa aku tidak mengajaknya berbicara. Wa tawaddatu, aku berwudu. Falamma faragtu, ketika saya selesai wudu. Aradtu an ashraba minha, maka saya ingin meminum air dari kendi itu. Fanuditu, lalu aku dipanggil. Minal wadi, suara dari lembah. Ya Sahal, hai Sahal, lam yu'dzan, tidak diizinkan laka bagimu, fi surbi hadzal ma, meminum air ini. Ba'du, ini lam dengan ba'du itu sak gandengnya, maknanya belum. Lam yu'dzan ba'du, belum diberi izin bagimu meminum air kendi ini. Fabaqiyat al-jurratu tatarib, maka tetaplah kendi itu bergerak-gerak. Wa ana anzuru ilaiha, dan saya melihatnya. Fala adri, aku tidak tahu. Aina dhahabat, kemana kendi itu pergi. Faslun fi ahkamil wudu, tentang hukum-hukum wudu. Syurutuhu, syarat-syarat wudu. Pertama, ma'un mutlakun, air mutlak. Mbak-mbak dengerin, yang bedaknya tebal ketika akan wudu wajib cuci muka. Paham apa enggak? Kalau sama enggak cuci muka langsung wudu, air wudumu itu bercampur dengan bedak, ya, sampai budak. Itu namanya bukan air mutlak, itu namanya air campuran bedak, tidak sah untuk wudu. Nah, maka sing wedakane kandel, lek mau wudu harus cuci muka. Wa dhannu annahu mutlaqun, dan menyangka kuat bahwa air itu memang mutlak. Mutlak itu suci, mensucikan. Wa islamun, telah beragama Islam. Wa tamyizun, telah tamyiz. Umur 7 tahun, 8 tahun itu tamyiz. Wa ilmu fardiyatihi, mengerti bahwa wudu itu wajib. Wa adamu dhanni fardhihi naflan, dan tidak menyangka yang fardu disangkanya sunnah. Zaman wudu, basuh muka kau sangka sunnah, basuh tangan kau sangka sunnah, padahal itu wajib. Ya enggak sah. Mending semua dianggap wajib. Basuh wajah wajib, basuh tangan wajib, ngusap sirah wajib, ngusap kuping wajib. Dianggap wajib kabeh malah sah. Jangan sampai yang wajib dianggap sunnah. Wa adamu hailin, dan tidak ada sesuatu yang menghalangi air wudu.
Enggak kena getah nyawit nongko, neng tangan, neng rai, enggak kena tip ek, barangkali habis ngetik, enggak kena cat, atau neng mripate seonok blobok, ketek, itu menghalangi air wudu. Atau bangun tidur neng samping bibir ada iler garing, kerak iler itu ya, itu harus cuci dulu baru wudu. Wala mughayyira lil ma', tidak ada sesuatu yang merubah air alal udwi di atas anggota wudu. Seperti tadi, neng wajah, neng tangan, sik banyak bedak, enggak boleh langsung wudu karena wedak itu merubah air, membudekkan air. Kawasakin seperti kotoran hitam tahta dhofrin di bawah kuku, kukunya aja hitam-hitam, diresiki diketoki kukune. Wa kaza'faron, dan seperti minyak za'faron sampai wangi. Ketika diwudui, air wuduknya berbau wangi, bersihkan dulu. Wasandal, dan sandal. Kalau sandalan basuh kaki dilepas, baru kaki dibasuh. Kalau sampean pakai sandal terus basuh kaki, bagian telapak kaki belum terbasuh, air ngidek sandal. Paham ya? Jadi angkat kaki, lepas sandal, dibasuh. Wajar yilma, mengalirkan air alaihi pada enggau wudu. Watukhuli waktin, atau watukhulu waktin, dan telah masuk waktu manjing lidaimi hadatsin, bagi orang yang beser hadas terus-terusan, pipis terus. Orang pipis terus kalau mau wudu nunggu masuk waktu, dan setelah wudu segera sholat. Kalau mas-mas misalnya bentar-bentar, semenit kencing, zaman kencing dulu lalu maaf, manuknya itu diplaster, bentar aja. Segera wudu, segera sholat, 3 menit, 4 menit kan selesai. Ya, jadi selama sholat enggak sampai keluar kencing. Ngerti ya? Terus habis itu dilepas lagi. Pakai katok yang najis. Biar kena kencing dikit-dikit di katok yang najis itu. Atau dipempersi ya. Atau ujungnya itu diberi kain tisu rangkap-rangkap itu. Nanti mau wudu gitu lagi, pipis lalu plaster wudu udah. Cepat segera sholat, ojo jagongan sih. Orang yang beser wudunya menunggu masuk waktu. Wa furuduhu, rukun-rukunnya wudu, niyatu adai fardil wudu, niat menunaikan wajibnya wudu. Awalat awit toharata, atau niat bersuci listibahatis salat, supaya sah melakukan salat. Inda awali ghusli juz'in, kapan niatnya? Ketika awal membasuh minal wajhi, dari wajah. Atau begini, dengarkan, niatnya itu di saat membasuh wajah, meskipun tidak bareng awal basuh wajah. Basuh ini belum ada niat, tapi tengah-tengah basuh ada niat, itu sah. Tapi harus basuh lagi. Jadi misalnya begini, pas basuh sampai sini, niat sudah. Pas musab basuh sini tadi belum ada nah maka wajib basuh yang kedua lagi. Sebab pas basuh sini tadi belum diniati. Paham ya? Jadi tidak harus ngotot membarengkan niat dengan awal basuh. Kadang jadi was-was. Basuh aja sudah. Yang penting di tengah-tengah basuh wajah,
menghadirkan niat. Nanti wajib diulangi lagi basuhan kedua, baru basuhan ketiga. Wa ghuslul wajhi dan membasuh wajah. Wal yadaini membasuh kedua tangan. Ma'al mirfaqaini beserta siku. Wa mashu ba'dir ra'si mengusap sebagian kepala. Wa ghuslur rijlaini membasuh kedua kaki. Ma'al ka'baini disertai dua mata kaki. Wa tartibu urut dari wajah sampai kaki berurutan. Far'un catatan lau syakka fi tadhiri udwin jika orang ragu tentang membasuh anggota wudu, ragunya qabla al-faragh sebelum selesai minal wudu dari wudu, sampean akan basuh kaki berarti belum selesai wudu, ragu, loh saya tadi sudah basuh tangan apa belum? Atau basuh sikil, saya tadi sudah basuh tangan apa belum? Ya sama wajib ngulangin basuh tangan, ya. Baru terus urutannya tangan, kepala, terus kaki. Itu kalau ragu sebelum selesai. Makanya wudu itu ngelamun. Wudu ngelamun wis arep basuh sikil, loh aku wis basuh wajah burung. Ngomong ngelamun ae. Artinya kalau orang ragu tentang membasuh anggota wudu, ragunya sebelum selesai taharuhu, maka dia wajib mensucikan yang diragukan itu. Wama dan mensucikan anggota wudu ba'dahu yang setelahnya. Atau ba'dal faragh, ragunya setelah selesai wudu, udah selesai semua baru ragu. Loh, saya tadi sudah niat apa belum? Saya tadi sudah basuh tangan apa belum? Ragunya setelah semua selesai. Lam yu'athir, maka keraguan itu enggak ngaruh, enggak ngelabeti. Wis. Bocah-bocah, halo. Sing turung tumbas kitab, tumbas ya. Mohon pembimbing kamarnya ngecek. Musrifnya ngecek pendampingnya. Jangan ada mas-mas SMP, SMA, mbak-mbak SMP, SMA yang tidak megang kitab. Nggak megang turu maliannya.